Iya, kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita dengar selama beberapa minggu terakhir ini ya. Sudah ini mungkin adalah yang ke-6 kali ataupun ke-7 kali pertemuan kita, yaitu berjalan di dalam perjanjian berkat. Ya, berjalan dalam perjanjian berkat artinya saudara kasih, kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita pasti diberkati. Dan di saat pembukaan saya sudah menyampaikan bahwa tujuan berkat, tujuan Tuhan ingin memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat. Kemudian Pak Panjaitan menyampaikan tentang bekerja, bahwa bekerja itu adalah bukan sekedar untuk mendapatkan uang, tetapi bekerja adalah panggilan, bekerja adalah perintah Tuhan. Dan kalau kita bekerja, maka kita harus bekerja dengan rajin. Ya, kalau kita bekerja, kita sebisanya kita bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian Pak Siagian menyampaikan tentang mengelola. Ya, dalam pengelolaan harus kita sadar bahwa apa yang kita miliki, bahwa semua itu adalah titipan Tuhan. Ya, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Pemilik adalah Tuhan. Jadi kita adalah pengelolanya. Sebagai pengelola, maka kita harus mengelola sebaik-baiknya. Semakin besar kemampuan kita mengelola, maka semakin besar Tuhan akan mempercayakan berkat-berkatnya. Dan semakin baik kita mengelola, maka Tuhan akan semakin mempercayakan, kita dipercayai untuk mengelola seluruh kekayaan yang Tuhan akan berikan. Kemudian Ibu Gembala menyampaikan tentang bergantung. Ya, dalam bergantung kita senantiasa harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, juga bukan mengandalkan diri sendiri. Ya, dan Pak Elman menyampaikan tentang hikmat, bahwa di dalam dunia usaha, dalam dunia pekerjaan, kita perlu berhikmat, ya. Kita perlu kreativitas, kita perlu inovasi. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, ya. Banyak pekerjaan yang dulu menjadi idola, ya, sekarang sudah ditinggalkan. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Sehingga sekarang ini banyak anak-anak muda yang jadi konglomerat, ya. Karena mereka inovatif, karena mereka kreatif. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kamu kurang hikmat, maka mintalah hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan hikmat kepada kita. Karena dikatakan yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajar kita semua supaya kita lebih berhikmat lagi di dalam seluruh pekerjaan ataupun dalam usaha kita. Kemudian Bapak Nika menyampaikan tentang memberi. Ya, memberi itu adalah memang satu hukum. Ya, hukum tabur tuai. Kalau kita memberi, maka kita akan menerima. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menuai. Ya, dan hari ini, saudara kasih, kita akan belajar tentang kekuatan berkata-kata. Ya, kekuatan berkata-kata ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu sudah pernah disampaikan oleh Bapak Panjaitan, ya, the power of speech, ya. Kemudian mungkin tahun yang lalu saya juga pernah menyampaikan perkataan ditambah dengan iman sama dengan mujizat. Ya, jadi saudara kasih, ini ketiga kali kita berbicara tentang kuasa berkata-kata yang dikaitkan dengan berkat Tuhan. Ya, oke, kita akan baca pertama yang kita lihat ke depan, ya. Ya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ya, kami percaya, maka kami juga berkata-kata. Orang yang berjalan di dalam perjanjian berkat adalah orang yang beriman, dan orang yang beriman dibuktikan oleh perkataannya. Jadi saudara kasih Tuhan,
Berkata-kata, saudara kasih Tuhan, adalah salah satu cara ya Tuhan untuk memberkati kita. Ya. Kata-kata kita sebenarnya sangat berkuasa, ya. Kata-kata kita sangat menentukan. Di dalam Amsal dikatakan ya, hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Ya, jadi artinya bahwa perkataan kita itu, saudara kasih, mengandung kekuatan yang luar biasa. Sama seperti Tuhan ya. Dia bekerja dengan kata-kata. Dia menciptakan bumi, bulan, bintang, alam semesta ini ya. Dia ciptakan hanya dengan berkata-kata, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu juga, saudara kasih, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga diberikan kuasa di dalam perkataan kita ya. Dalam Roma 10 ayat 9 dan sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan ya. Jika kamu mengaku, ya, mengaku berarti berkata dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa perkara keselamatan, perkara hidup kekal, saudara kasih, itu hanya ditentukan oleh dua hal. Pertama, kita percaya di dalam hati, kemudian yang kedua, kita mengaku di dalam mulut. Maka saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita selalu mengajak ya orang yang kita layani supaya mereka percaya kita sampaikan firman Tuhan. Dan setelah kita sampaikan firman Tuhan, kita ajak dia mengaku dengan mulutnya. Ya, dengan demikian dia akan diselamatkan. Artinya perkara-perkara yang kekal itu ditentukan oleh iman dan perkataan kita. Apalagi perkara-perkara yang di dunia ini, perkara-perkara sementara, juga akan ditentukan oleh iman dan perkataan kita. Ya. Jadi saudara kasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita menjaga perkataan kita. Mungkin selama ini kita berkata sembarangan, ya. Selama ini kita tidak peduli kepada apa yang kita katakan. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya berharap, kita berharap setelah firman Tuhan ini, kita akan benar-benar menjaga perkataan kita, ya. Ada orang berkata seperti ini, katanya seperti ini ya. Orang yang lemah biasanya membicarakan orang lain, ya. Orang biasa biasanya membicarakan kejadian-kejadian. Tetapi orang yang kuat membicarakan ide-ide, membicarakan solusi-solusi. Jadi saudara kasih, dari topik pembicaraan seseorang, kita bisa melihat sebenarnya dia ini apakah lemah, apakah dia orang yang biasa, atau apakah dia orang yang kuat. Mana yang paling sering dia bicarakan, ya? Dan kita bisa mengetahui, ya, apakah kita sebenarnya apa yang paling banyak kita bicarakan? Membicarakan orang lainkah? Atau membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini? Atau kita membicarakan ide-ide, solusi-solusi, ya, hal-hal yang membangun. Jadi mana yang paling banyak kita bicarakan? Berarti saudara kasih, seperti itulah kita. Apakah kita lemah, apakah kita orang biasa, atau apakah kita orang yang tangguh, orang yang kuat. Jadi kalau selama ini kita lebih banyak berbicara tentang orang lain atau menggosip, ya, maka mulai hari ini jangan lagi lah kita membicarakan orang-orang lain, ya. Kita bicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ya, hal-hal yang membangun. Karena setiap perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu akan berdampak di dalam kehidupan kita, ya. Jadi apa yang harus kita bicarakan dalam kehidupan kita? Pertama adalah tentu apa yang kita inginkan terjadi atas kehidupan kita,
Ya, saya percaya kita semua ingin hidup kita diberkati, ingin hidup kita berhasil, ingin hidup kita bahagia. Maka seputar itulah yang kita selalu bicarakan. Tetapi hari-hari ini bahkan sering terjadi adalah kita sering membicarakan apa yang kita tidak suka, apa yang mengecewakan kita, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Jadi kalau itu yang kita bicarakan, maka itulah yang akan terjadi kepada kita, saudara kasih Tuhan. Ya, maaf saya harus minum ya. Selama 2 hari ini sebenarnya saya secara fisik kurang fit, ya, tetapi kasih karunia Tuhan hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Ayub pernah berkata seperti ini ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, jadi saudara kasih, hari-hari ini ya, roh ketakutan begitu melanda seluruh dunia. Ya, karena ada satu virus yang kita lihat sekarang ini sedang merajalela. Dan bukan hanya akibatnya terhadap sakit penyakit, tetapi terhadap ekonomi, ya. Kalau seperti ini banyak negara yang apa istilahnya, lockdown, ya. Jadi lockdown itu tidak bisa bekerja di rumah saja. Memang kalau orang kaya dia bisa berlibur ya, dia tinggal di hotel atau di mana. Tetapi kalau orang yang setiap hari bekerja untuk mendapatkan uang untuk bisa makan, maka saudara kasih, ini adalah suatu hal yang berat, ya. Dan bukan hanya orang seperti itu, pengusaha-pengusaha juga sekarang ini begitu mereka mengalami kerugian yang luar biasa, ya. Orang yang paling kaya di Indonesia dalam beberapa hari ini dia rugi lebih dari 200 triliun karena harga sahamnya melorot, ya. Ada banyak pengusaha-pengusaha seperti itu. Jadi saudara kasih, secara fakta memang saat ini kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita tidak berpegang kepada fakta-fakta yang ada, tapi kita harus berpegang kepada firman. Apa yang Tuhan katakan itulah yang menjadi pegangan kita, dan itulah yang harus kita perkatakan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Ya, jadi kenapa orang begitu takut? Karena buka WA semua beritanya tentang corona, ya. Buka TV berita tentang corona, ketemu teman berita tentang corona, ya. Di mana-mana corona, sehingga itu menjadi suatu momok, suatu ketakutan, ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kalau kita nanti ketemu jangan bicara corona, ya. Kita bicarakan firman Tuhan hari ini. Kita bicarakan hal-hal yang membangun, yang menguatkan kita, saudara kasih Tuhan. Karena dikatakan seperti Ayub. Ayub itu sebenarnya orang yang bisa dikatakan sempurna, ya, tidak bercacat, tidak bercelah. Tetapi ada satu titik kelemahannya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kita dilarang untuk takut, ya. Takut maksudnya di sini seperti orang-orang dunia, ya. Orang yang takut, yang khawatir, yang panik, yang mereka tidak, yang menjadi putus asa, yang kehilangan harapan. Kita tidak seperti itu, karena kita punya pengharapan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Oke, perkataan kita adalah suatu kekuatan. Perkataan iman akan mendatangkan berkat. Perkataan sia-sia akan menghasilkan hasil yang negatif. Ya, jadi saudara kasih, perkataan iman akan mendatangkan berkat. Perkataan iman adalah perkataan kebenaran. Perkataan iman adalah perkataan firman, ya. Jadi kalau kita sering memperkatakan firman, memperkatakan kebenaran, maka itu akan menjadi kekuatan untuk menjadikan kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau perkataan kita perkataan yang sia-sia, perkataan yang negatif, maka itu akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi kalau kepada anak-anak kita, walaupun dia sedikit agak lasah, ya, kita katakan, engkau anak yang baik, engkau anak yang pintar, engkau anak yang sehat,
Ya, kalaupun dia malas, jangan kita katakan malas. Ya, jangan kita katakan bodoh. Jangan kita katakan kata-kata yang negatif kepada anak-anak kita. Tapi tetap kita katakan hal-hal yang positif. Ya, kalau kita melihat istri kita, misalnya, ya, agak lambat, ya, kita katakan apa kira-kira? Ya, ya, lebih cepat sedikit. Jangan lambat kali pun, ya, jadi lama-lama dia jadi lambat, ya. Jadi kalau anak kita memang tidak sepintar orang lain, anak orang lain, tetap kita katakan dia pintar, ya, karena memang bisa saja dia tidak pintar matematika, tapi dia pintar bahasa Inggris, ya. Tapi semua anak yang diciptakan Tuhan itu adalah anak-anak yang pintar, ya. Jadi mari kita perkatakan hal-hal yang benar, ya. Kalau suami kita belum bertobat, ya, jangan kita katakan, kau susah kali pun bertobat, susah kali berubah, kau menjengkelkan saja, ya, maka apa yang kita katakan itu berkuasa, maka dia akan selalu menjengkelkan kita, dia akan susah bertobat. Maka kita katakanlah, Bapak baik, ya, Bapak bertobat, Bapak akan beribadah kepada Tuhan, Bapak disayangi Tuhan, maka itulah yang akan terjadi. Jadi saudara kasih, mulai sekarang mari kita menjaga setiap perkataan kita, ya. Kemudian dalam Mazmur 33 ayat 9 ada firman Tuhan seperti ini. Sebab dia berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara kasih Tuhan, bahwa berkata-kata itu adalah metode Allah. Berkata-kata itu adalah cara Allah bekerja. Berkata-kata itu adalah alat kerja Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya petani alatnya misalnya cangkol, ya, maka kalau misalnya guru alatnya misalnya pulpen, maka Tuhan itu alatnya adalah kata-kata. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kita juga bisa menggunakan kata-kata kita untuk melakukan sesuatu, ya, untuk menciptakan sesuatu, untuk menolong kita di dalam segala perkara, ya. Matius 16 ayat 19 dikatakan, aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga, dan apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Artinya saudara kasih Tuhan, bahwa gereja Tuhan, bahwa anak Tuhan, kita telah diurapi oleh Tuhan di dalam setiap perkataan kita, ya. Kalau kita melepaskan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan akan lepas dari surga, ya. Kalau kita mengikat kuasa-kuasa kegelapan, maka kuasa-kuasa kegelapan akan terikat. Artinya ada kuasa di dalam setiap kita, ada pengurapan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, sekarang kita lanjut, ya. Apakah Anda ingin berhasil? Ya, saya percaya kita semua ingin berhasil, ya. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam, ya. Yosua 1 ayat 8 seperti ini, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan, mengucapkan, membicarakan, ya, Taurat Tuhan ini siang dan malam. Artinya saudara kasih, kita perlu memperkatakan firman Tuhan, ya, siang dan malam, artinya berulang-ulang di hari siang atau di hari malam, ya. Dan tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara kasih, saya beberapa
minggu yang lalu ya, membuka video-video dari Abalov. Mereka sekarang ini fokusnya adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan akal budi kita, dan bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi saudara kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan mereka mempraktekkannya, saudara kasih Tuhan, adalah dengan membuat begitu banyak lagu-lagu, ya, dengan selalu memperkatakan ayat firman itu tadi, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah saudaramu seperti engkau mengasihi diri kamu sendiri, ya. Dan ayat firman Tuhan itu, ya, mereka selalu perkatakan. Ayat firman Tuhan itu mereka buat jadi lagu nyanyian dengan bermacam-macam nada-nadanya, ya. Dan mereka bersaksi bahwa setelah mereka memperkatakan firman Tuhan itu, setelah mereka sering menyanyikan firman Tuhan itu, maka mereka lebih lagi mengasihi Tuhan. Mereka bisa lebih taat lagi kepada Tuhan. Mereka bisa mengasihi Tuhan. Mereka bisa lebih intim lagi dengan Tuhan. Dimulai dengan mereka memperkatakan, melakukan, menyanyikan firman Tuhan itu. Dan mereka juga sudah mulai lebih mengasihi jiwa-jiwa, ya. Mereka selalu bersaksi. Mereka berusaha untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Semua ini mereka awali dengan merenungkan, memperkatakan ayat firman Tuhan tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Karena itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan mereka berubah dengan berbagai-bagai nyanyian, ya. Dan akibatnya mereka semua memang lebih mengasihi Tuhan. Mereka bersaksi mereka dibandingkan dulu jauh lebih mengasihi Tuhan daripada masa-masa yang sebelumnya. Jadi saudara kasih, saat kita memperkatakan firman, saat kita merenungkan firman, saudara kasih Tuhan, maka perkataan kita itu, renungan kita itu akan mempengaruhi pikiran kita, akan memenuhi pikiran kita, akan menguasai pikiran kita, dan pikiran kita itu akan mempengaruhi perbuatan kita, mempengaruhi tindakan-tindakan kita, ya, memperbaiki kelakuan kita, ya. Dan kelakuan kita kalau terus-menerus diperbaiki, maka itu akan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita akan merubah karakter kita. Dan karakter kita, ya, jadi kalau misalnya tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, kebiasaan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka karakter kita juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Karakter yang sesuai dengan firman Tuhan itu itulah yang sama dan serupa dengan Kristus. Dan kalau hidup kita serupa dengan Kristus, maka saudara kasih, kita pasti berhasil. Itulah kunci daripada berjalan dalam perjanjian berkat. Kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita pasti berhasil. Dan itu diawali oleh kita harus memperkatakan firman, supaya firman itu masuk di dalam pikiran kita. Dan pikiran kita itu akan mempengaruhi perbuatan tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita. Dan itulah yang akan menentukan masa depan kita. Jadi saudara kasih, di SPK kita diajarkan, ya, supaya menghafal firman Tuhan, ya, supaya firman Tuhan itu benar-benar lengket, ya, nyatu di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Sehingga firman itu akan menjadi daging, ya, mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang supaya engkau bertindak hati-hati, ya, dan dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan saudara kasih, inilah yang kita harapkan dari kita belajar perjanjian berkat ini. Kita mau berhasil dan kita mau beruntung. Amin.
Iya, mungkin dikuatkan juga oleh kitab Mazmur ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka saudara kasih, apa saja yang kita perbuat berhasil. Karena pikiran kita, perbuatan kita, kebiasaan kita, karakter kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan menjamin bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, maka kita pasti berhasil. Ya. Amsal 18:21 ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Bapak Panjaitan dengan panjang lebar. Artinya baik buruk kehidupan kita ditentukan oleh lidah kita. Apa yang sering kita katakan, apa yang sering kita bicarakan. Maka mulai sekarang ya, mari kita bicarakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan iman, hal-hal yang memberi solusi kepada teman-teman kita. Dan ada satu ayat yang luar biasa ya, Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya. Coba kita baca dulu sama-sama. Ya. Bilangan 14 ayat 28 ya. 1, 2, 3 ya. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Ya, saat mereka menjelang sampai ke tanah Kanaan, mereka mengutus ada 12 pengintai masuk tanah Kanaan. Ya, Yosua, Kaleb dan juga ada 10 orang yang lain. 10 orang yang lain saudara kasih Tuhan, mereka berkata, memang tanah yang kami lihat itu penuh susu dan madu. Hanya orang-orang di sana ada orang Yobus, orang Amalek, ya, orang Enak, mereka tinggi-tinggi seperti raksasa. Tidak mungkin bisa kita mengalahkan mereka. Itulah perkataannya. Mereka akan mengalahkan kita, ya. Tetapi Yosua berbeda, ya. Yosua berkata, kita akan maju menduduki negeri itu. Kita pasti mengalahkannya. Jangan takut. Mereka akan kita telan habis. Ya, kalau yang 10 orang mengatakan, kita ini hanya seperti belalang di hadapan mereka, katanya. Tidak mungkin bisa mengalahkan. Dan saudara kasih, apa akibatnya? Maka semua bangsa Israel bersungut-sungut. Dan akibatnya adalah 10 orang dan orang yang mengikut dia semua dibinasakan di padang gurun. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka sampai ke padang gurun, sampai ke tanah Kanaan. Ya, jadi saudara kasih, apa yang kita sering perbincangkan, apa yang sering kita perkatakan di hadapan Tuhan, maka itulah yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Kalau kita perbincangan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka Tuhan akan menolong kita untuk mewujudkan semuanya itu. Jadi buanglah semua perkataan, pembicaraan yang negatif, ya, yang merugikan kita atau juga yang merugikan orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti akan kebenaran ini, kita harus benar-benar menjaga perkataan kita. Karena dalam Matius dikatakan satu waktu nanti kita semua akan dihakimi menurut apa yang kita katakan. Ya, jadi kasih betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita. Ya, sekarang kita masuk ke dalam ini ya. Mengapa perkataan iman itu mendatangkan berkat? Ya. Perkataan firman menciptakan imajinasi. Ya. Imajinasi adalah bagian dari pikiran yang menjadi pusat atau menjadi sumber dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat.
Dan perbuatan kita melahirkan kebiasaan-kebiasaan, melahirkan karakter, dan karakter menentukan masa depan kita. Jadi saudara kasih, tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana perkataan firman itu mempengaruhi pikiran, perbuatan, kebiasaan, dan karakter kita. Ada satu kisah di Alkitab, Daud dan Goliat. Ya, kita tahu bahwa Goliat adalah orang raksasa, ya, dan dia menantang barisan Israel. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Kalau saya kalah, maka kami akan tunduk. Bangsa Palestina akan tunduk kepada bangsa Israel. Tapi kalau aku yang menang melawan salah satu dari bangsa Israel, maka bangsa Israel harus tunduk kepada aku, kepada bangsa Filistin. Tetapi saudara kasih Tuhan, muncullah Daud dalam kisahnya ya. Dan Daud ini adalah seorang yang masih muda, ya, masih usia sekitar 17 tahun. Ya, dan dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Goliat. Kemudian dia meminta izin kepada Saul supaya dia bisa menghadapi Goliat. Ya, dan saat berhadapan dengan Goliat, apa yang dia katakan? Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 ya. Tetapi Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar." Jadi saat Daud berhadapan dengan Goliat, sebelum dia melawan Goliat, dia memperkatakan firman. Dia mengatakan sesuatu dulu di hadapan Goliat dan di hadapan bangsa Israel. Yang dia katakan adalah, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin." Jadi saudara kasih, dan apa yang terjadi setelah ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Daud ini benar-benar terjadi. Dia mengalahkan Goliat, ya, hanya dengan batu, ya, yang diumbar, yang mengenai kepala daripada Goliat. Goliat jatuh. Kemudian Daud mengambil pedang Goliat dan memancung kepala sampai putus. Karena Goliat sudah mati, maka semua tentara Filistin lari dan dikejar oleh tentara Israel. Dan semua juga tentara Palestina yang bisa dikalahkan, dibunuh oleh tentara Israel. Dan pada hari itu jugalah maka burung-burung memakan mayat mereka. Ya, jadi bahwa perkataan Daud ini benar-benar terjadi. Ya, demikian saudara kasih dalam Tuhan, bahwa perkataan kita di hadapan Tuhan, bila kita ucapkan dengan iman, maka itu bisa benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Imajinasi yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Sebaliknya, imajinasi yang salah akan mengakibatkan tindakan yang salah. Ya, jadi saudara kasih, kita harus menjaga imajinasi atau pemikiran kita. Ya, pikiran kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya, karena itulah yang akan masuk di dalam alam bawah sadar kita. Oleh karena itu ya, saya memperhatikan juga ya anak-anak muda ya yang benar-benar terikat dengan game ya, maka sifat-sifatnya akan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang ada di game itu, karena itu yang dia lihat ya, kata-kata itulah yang dia dengar ya. Kalau isinya di situ pertengkaran atau peperangan, maka otomatis sifat-sifatnya juga akan menjadi sifat yang mau melawan, yang mau memberontak. Ya, kenapa? Karena itu sudah penuh di dalam pikirannya. Karena itu saudara kasih Tuhan, ya, khususnya anak-anak muda dan anak-anak kita yang masih kecil-kecil ya, kita harus awasi apa yang mereka selalu mainkan di HP-nya.
Ya, jadi karena itu akan mempengaruhi pikirannya. Ya, bahkan ada penelitian mengatakan bahwa sebenarnya itu lebih berbahaya dari narkoba katanya. Karena itu merusak lebih banyak bagian dari otak kita daripada narkoba. Ya, jadi saudara kasih, baiklah kita benar-benar menjaga anak-anak kita, jangan sampai mereka, saudara kasih Tuhan, mengisi imajinasi pikirannya dengan hal-hal yang benar-benar merusak kehidupannya. Imajinasi atau akal budi adalah tempat Tuhan menuliskan firman-Nya. Ya, Ibrani 8 ayat 10. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan umat Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menuliskan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, sehingga mereka tahu apa yang kuharapkan dari mereka. Hukum-hukum itu akan tercantum dalam hati mereka, sehingga mereka ingin mematuhinya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi saudara kasih, Tuhan menuliskan hukum firman Tuhan itu di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita memperkatakan firman itu? Saat kita memperkatakan firman itu, maka itu akan tertulis di dalam pikiran kita, tertulis di dalam hati kita. Ya, dikatakan kesuksesan dimulai dari penanaman firman ke dalam imajinasi dengan memperkatakan firman. Ya, Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, bagaimana kita menanamkan firman ya ke dalam pikiran kita, ke dalam imajinasi kita, adalah dengan memperkatakannya. Dengan memperkatakan berarti kita akan mendengar, dan seperti Roma 10:17 tadi dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Ya, artinya bukan hanya sekali dengar, ya. Dari pendengaran dan pendengaran dan pendengaran dan pendengaran dan pendengaran. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana firman itu tertulis dalam hati kita? Kalau hanya sekali kita dengar, atau 2 kali kita dengar, atau 3 kali kita dengar, mungkin dia belum tertulis, ya, atau tulisannya masih samar-samar. Bagaimana tulisan itu bisa jelas di dalam pikiran kita, di dalam hati kita? Apabila firman itu berulang-ulang kita dengar, berulang-ulang kita dengar, berulang-ulang kita dengar. Dengan berulang-ulang kita dengar, maka saudara kasih, firman itu akan tertanam. Ya, maka dalam Ulangan dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anakmu, ya, saat di perjalanan, saat di rumah, atau saat di mana saja. Jadi artinya firman itu memang harus sering diperdengarkan, harus sering diucapkan, harus sering direnungkan, supaya dia benar-benar tertanam di dalam pikiran kita. Dan kalau dia sudah tertanam, saudara kasih, maka itulah yang akan menjadi iman. Dan kalau kita memiliki iman berdasarkan firman yang ada di dalam hati dan pikiran kita, maka itulah yang akan melahirkan mukjizat. Maka itulah yang akan memberikan kita hikmat. Maka itulah yang akan memberikan kita pengertian. Maka itulah yang akan mengajarkan kita kebijaksanaan. Seperti Daud katakan ya, bahwa firman itu katanya membuat dia lebih bijaksana. Firman itu membuat dia lebih berakal budi. Firman itu membuat dia lebih berpengertian. Ya, jadi saudara kasih, hari ini saudara kasih Tuhan, dengan firman Tuhan ini, maka marilah kita benar-benar ya, tidak ada lagi kita yang tidak saat teduh. Dan saat teduh kita bukan hanya sekedar membaca saja ya, tapi kita baca, kita renungkan. Kalau ada satu ayat yang mengena di hati kita, maka itu harus kita perkatakan. Ya, harus kita perkatakan berulang-ulang. Saya seperti itu ya. Begitu saya mendapatkan dari satu pasal, satu ayat atau 2 ayat yang benar-benar menjamah hati saya masukkan di note saya, kemudian saya satu hari itu saya ulang, kemudian beberapa hari lagi saya
ulang lagi. Maka di HP saya itu banyak sekali ya ayat-ayat firman yang saya kutip dari Alkitab. Ya, jadi kalau saya sedang misalnya ada sesuatu ya, maka saya ada waktu saya baca lagi itu. Saya baca lagi. Ya, jadi di sana saya tulis kutipan ayat, ada deklarasi, ada macam-macam saya bikin judulnya. Ya, supaya apa? Supaya firman itu benar-benar tertanam, dan itu pun saudara kasih harus berjuang melakukannya ya. Jadi benar-benar kita berusaha ya. Kemudian saudara kasih ya. Yang kedua ya, perkataan firman menaklukkan musuh. Ya. Efesus 6 ayat 17 berkata, "Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Jadi firman Allah itu adalah pertama dia sebagai ketopong, ya. Kedua dia sebagai pedang. Ketopong itu adalah alat perlindungan ya, dari serangan musuh, ya, atau alat penangkis saat orang, kalau di zaman dulu kan tidak pakai pistol ya, tetapi pakai lembing atau pakai panah, dan semua prajurit itu dilengkapi dengan ketopong. Jadi kalau orang memanah, dia bisa hindari dengan ketopongnya. Nah, kemudian juga firman itu dikatakan sebagai pedang. Sebagai pedang itu adalah senjata untuk menaklukkan musuh, senjata untuk melawan musuh. Jadi luar biasa firman Tuhan itu ya. Dia sebagai alat perlindungan, tapi dia juga sebagai senjata untuk mengalahkan musuh. Coba kita baca dulu di dalam Matius pasal 4 ya, bagaimana Yesus saat dia dicobai melawan iblis. Ya, ini agak panjang ya, tapi nggak apa-apa kita baca dulu. Mungkin bisa ada yang baca di Alkitab atau di HP-nya ya. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan memperlihatkan dia dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Ya, iblis juga berkata ada tertulis ya. "Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, ya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi saudara kasih, saat Yesus dicabai oleh iblis, maka senjata Yesus selalu adalah firman Tuhan. Ya, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Allahmu. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi saudara kasih Tuhan, saat kita menghadapi pencobaan, saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, maka untuk memenangkannya adalah dengan firman, ya. Tapi kalau hati kita kosong, pikiran kita kosong, tidak ada firman, karena kita malas baca firman, malas belajar firman, maka apalah yang senjata kita untuk melawan iblis? Maka kita akan melawan dengan kekuatan kita sendiri. Dan
hasilnya kita pasti akan gagal. Karena itu saudara kasih, di hati kita, di pikiran kita, mestinya selalu ada yang tertulis, ya. Kalau kita baca firman, maka saat kita membutuhkan, dikatakan bahwa Roh Kudus lah yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman yang tersimpan di dalam hati kita, yang pernah kita dengar, yang pernah kita renungkan. Saat kita membutuhkannya, maka Roh Kudus akan mengingatkan firman itu. Dan itulah senjata kita. Dan itu jugalah alat perlindungan kita. Saat sekarang ini mungkin banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan kita. Ya, bagaimana kita mengatasi semuanya itu adalah dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kita kemenangan. Ya. Kemudian yang ketiga, perkataan firman mengaktifkan malaikat-malaikat. Ibrani 1 ayat 13 sampai 14 ya. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi saudara kasih, Tuhan ya menyediakan malaikat-malaikat untuk bisa menolong kita. Kalau kita baca di dalam Alkitab ya, begitu banyak malaikat-malaikat yang Tuhan utus kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya saat mereka menghadapi persoalan, saat mereka dalam ketakutan ya, Tuhan mengutus malaikat. Jadi malaikat ini saudara kasih, saya percaya bukan hanya di dalam perjanjian lama atau kepada nabi-nabi di zaman perjanjian baru, tetapi hari-hari ini pun saya pikir malaikat-malaikat itu masih ada, ya. Tetap dia bisa menolong kita dalam segala persoalan yang kita hadapi. Saya sendiri memang belum pernah merasakannya, maka saya tidak bisa menyaksikan. Tapi kalau saya melihat, mendengar kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang didatangi malaikat, begitu banyak hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang ditolong oleh malaikat. Dan suatu waktu kita juga di tempat ini ingin melihat, merasakan ya, bagaimana malaikat-malaikat Tuhan akan menolong kita. Dalam Mazmur 34 ayat 6 dan 7 dikatakan ya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ya, jadi kita memang tidak bisa langsung berbicara kepada malaikat ya, malaikat tolong saya, nggak bisa. Karena kita harus meminta kepada Tuhan. Ya, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya menjaga kita. Ya, jadi kalau saya setiap malam ya, kalau saya berdoa, ya saya selalu berdoa, Tuhan lindungilah kami dengan malaikat-malaikatmu. Biarlah malaikat-malaikatmu ada di sekitar rumah kami, mengelilingi kami, menjaga kami. Ya, karena saudara kasih Tuhan, di hari-hari ini saya juga secara pribadi ya sering mengalami serangan kuasa kegelapan, sehingga saya selalu berdoa kepada Tuhan, biarlah malaikat Tuhan yang menjaga. Ya, jadi kalau dalam mimpi saya sering bergumul berperang ya, jadi mungkin anak saya tahu, istri saya tahu, saya sering berbahasa roh di tengah malam ya, saya sering mengusir setan ya di tengah malam saat tidur. Jadi saudara kasih, begitu banyak tantangan yang kita hadapi dalam dunia roh, maka kita perlu didukung oleh malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat adalah utusan Allah yang siap menolong dan melayani kita bila kita memperkatakan firman-Nya, tetapi juga memberi hukuman bila kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Ya, dalam Pengkhotbah dikatakan begini ya, Pengkhotbah 5 ayat 6, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah. Utusan Allah itu maksudnya adalah malaikat, bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita.
maka kita harus menjaga perkataan kita, ya, dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan firman. Kita masih ingat kisah Zakaria di dalam Lukas, ya. Zakaria dan istrinya Elizabeth, mereka sudah tua dan tidak punya keturunan. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan supaya mereka memperoleh keturunan. Satu kali Zakaria ini sebagai imam besar, dia masuk dalam bait Allah dan ketemu dengan malaikat. Dan malaikat ini berkata kepada dia, "Hai Zakaria, doamu telah didengar. Kamu, istrimu Elizabeth akan melahirkan dan berilah namanya Yohanes." Tapi Zakaria ini, ya, dia bukan percaya kepada apa yang dikatakan malaikat ini. Tapi dia berkata kepada malaikat, "Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya, karena istri saya sudah tua, dia sudah mati haid, saya juga sudah tua." Dan malaikat ini berkata kepada Zakaria, "Karena saya adalah utusan Allah, karena kamu tidak percaya, maka sampai istrimu melahirkan, kamu tidak akan bisa berbicara." Ya, dia bisu sampai Yohanes lahir. Jadi malaikat itu karena perkataan Zakaria, maka dia harus tidak bisa berbicara, maka dia harus bisu selama 9 bulan, ya, karena perkataannya salah. Jadi saudara kasih Tuhan, malaikat memang menjaga kita, tapi kalau kita salah-salah dalam perkataan kita, maka dia juga bisa menghukum kita, ya. Saya tidak tahu seberapa banyak kata-kata kita yang salah selama ini. Jangan-jangan karena kata-kata kita yang salah lah, maka kita kurang mendapat berkat, ya. Jadi mulai hari ini kita coba periksa, ya, apa kata-kata kita yang salah. Kata-kata kita salah misalnya, sekarang lagi resesi, semua orang susah cari duit, ya. Memang secara faktanya memang seperti itu, memang kenyataan. Tetapi orang beriman dia bukan hidup berdasarkan kenyataan atau berdasarkan fakta yang ada, tapi kita harus hidup berdasarkan iman, hidup berdasarkan kebenaran, hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Karena Tuhan sanggup menimbulkan mata air di padang gurun, karena Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup, bahwa Tuhan sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang menjadi pegangan kita, itulah yang menjadi keyakinan kita, itulah yang harus kita perkatakan. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan susah sekarang, jangan kita setuju, ya, maksudnya, iya memang betul ya, susah sekali sekarang, ya. Jadi kalau kami di jalan sering kami katakan laris, ya, setiap masuk toko itu kata-katanya laris. Mereka memang selalu mengatakan sepi sekali sekarang Pak, ya, sepi sekali sekarang katanya. Tetapi kami selalu mengatakan laris, ya. Sebentar lagi pasti berubah. Jadi saudara kasih Tuhan, perkataan kita itu, apa yang kita akan katakan akan menjadi, Tuhan akan membuat itu menjadi seperti yang kita katakan, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita jaga perkataan kita, ya. Kita memberkati usaha kita, kita memberkati teman-teman kita memberkati semua orang, supaya itu yang terjadi. Kalau kita melakukannya dengan iman, maka saudara kasih, hal-hal itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya merenungkan lagi, ya, doa Bapa Kami. Dulu saya pikir kalau di GBKP atau di Protestan biasanya kan itu didoakan secara rutin, ya. Jadi dulu pun saya sering doa Bapa Kami itu, karena sudah begitu aturannya, saya pikir ya udah diucapkan saja. Dan memang saya rasa tidak berkuasa, ya. Tapi semenjak saya belajar tentang kuasa perkataan ini, sebenarnya doa Bapa Kami suatu yang punya kuasa kalau kita melakukannya dengan iman. Tapi kalau kita melakukannya dengan kebiasaan, maka tentu tidak ada kuasanya. Tapi saya kembali, ya, Mama Hana sekarang sudah sering saya dengar dia mengucapkan doa Bapa Kami, ya. Bapa Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan
dan kemuliaan ya sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengucapkan doa itu dengan penuh iman, keyakinan, kita ulang-ulang, maka saya pikir virus corona tidak akan bisa menjamah kita, ya, karena Tuhan akan menjauhkan kita daripada pencobaan. Jadi saudara kasih, luar biasa ya, kalau kita memperkatakan semua itu dengan iman. Dan yang terakhir, ya, perkataan menarik dukungan Tuhan, ya, perkataan firman menarik dukungan Tuhan. Yesaya 44 ayat 26. Aku yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Tuhan akan menguatkan setiap kata-kata firman yang kita ucapkan dan sekaligus melaksanakannya, ya. Jadi luar biasa kalau Tuhan melaksanakan kata-kata yang kita ucapkan dengan iman, pasti akan terjadi dan tidak ada satu hal pun yang sanggup menghalanginya. Jadi kalau kita mengucapkan firman Tuhan dan Tuhan akan menguatkan dan Tuhan akan melakukan sesuai dengan firman-Nya, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, luar biasa kalau Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan melaksanakan firman yang kita ucapkan. Saya baca dalam kisah Abraham dengan Ishak, ya. Saat mereka berjalan dan hampir sampai ke tempat di mana Abraham harus mempersembahkan Ishak. Ishak berkata kepada Abraham, "Bapak," katanya, "api sudah ada, kayu sudah ada, tapi mana domba yang akan kita persembahkan kepada Tuhan?" Jawab Abraham, "Nanti anakku, Tuhan yang menyediakan domba untuk dia." Ya, Abraham berkata, padahal dalam perjalanan dari sebelumnya sebenarnya Tuhan sudah berfirman, "Persembahkanlah anakmu." Ya, artinya persembahkan dulu itu dipotong, ya, kemudian dibakar. Tapi saat anaknya bertanya, "Tuhan, Bapak, ranting sudah ada, api sudah ada, mana dombanya yang mau kita persembahkan?" Dan Abraham menjawab, "Nanti Tuhan yang menyediakan domba untuknya." Ya. Kemudian saat dia meninggalkan 2 orang bujangnya, dia berkata kepada kedua bujangnya. Jadi mereka itu ke Gunung Moria ada 4 orang, ya, ada 2 pembantunya. Dia berkata kepada pembantunya, "Tunggu dulu di sini. Kami dengan anak ini akan pergi dulu sembahyang. Nanti setelah kami sembahyang, kami akan kembali bersama-sama." Padahal sebenarnya bahwa dia pergi untuk mempersembahkan Ishak. Tapi dia berkata, Abraham berkata, "Kami pergi sembahyang dan nanti kami akan kembali lagi bersama-sama." Dan apa yang terjadi saudara Tuhan? Betul seperti apa yang dikatakan oleh Abraham. Tuhan menyediakan domba sembelihan dan mereka kembali bersama-sama kepada bujangnya, kepada pembantunya. Jadi apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itulah yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Jadi saudara kasih, betapa pentingnya kita menjaga perkataan kita, betapa pentingnya kita memperkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, ya, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada usaha kita, ya, kepada pekerjaan kita. Jadi kadang-kadang kita tidak mesti selalu berdoa, ya. Kadang-kadang kita Tuhan perintahkan untuk mengatakan sesuatu. Kita katakan, "Usaha saya maju, usaha saya berhasil." Kita mengatakan, "Aku sehat, aku sembuh." Ya, saya sepanjang jalan tadi dari rumah sampai ke sini, saya selalu berkata, "Saya sehat, saya sembuh, saya membaik. Saya sehat, saya sembuh, saya membaik. Saya sehat, saya sembuh, saya membaik." Sampai di sini benar-benar sembuh dan baik. Ya, jadi saudara Tuhan, perkataan kita itu benar-benar berkuasa. Ya, apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, maka itulah yang Tuhan akan kerjakan kepada kita. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang menyembah Tuhan.